Satu kelewat, ada air tohir mutahhir, ada air tohir ghair mutahhir, ada air najis. Yang mutanajis itu sebetulnya nggak ada air najis, itu nggak ada air yang mutanajis. Jadi air mutanajis itu air yang tadinya suci menjadi najis, itu disebutnya air mutanajis. Yang keempat air mutaghayyir. Yang kelima ada namanya ma'ul mustakmal. Ma'ul mustakmal itu air yang bekas dipakai bersuci, bekas wudhu kita, bekas mandi kita, itu disebutnya air mustakmal. Ya, air mustakmal. Mana air mustakmal? Air yang bekas dipakai wudhu, air yang bekas dipakai bersuci, itu mustakmal. Terus ada lagi, kadang kita nggak sadar, air 1 ember, ini air 1 ember suci nih, kita ambil dari keran, kita kasih ember. Terus kita kasih air yang air itu dari sumur, dari keran langsung. Suci enggak? Suci. Nah, ketika kita mau menggunakan air ember tersebut, tangan kita masuk ke dalamnya, itu bisa menjadi air mustakmal. Kadang kita nggak paham. Kalau kita nggak paham, ya tangan kita masuk ke dalam air ember tersebut, kita pakai apa? Kita pakai OB atau kita pakai bersuci, itu padahal dalam posisi air mustakmal. Kayak air mustakmal nggak bisa dipakai bersuci kecuali air mustakmal yang lebih dari 2 bulan. Misalnya gini, ada air mustakmal nih, dikumpulin semuanya air mustakmal jadi air yang banyak. Airnya setelah dikumpulkan menjadi lebih dari 2 bulan, itu bisa dipakai wudhu. Kayak kita wudhu di atas balon, di atas kolam. Ada kan kadang tempat wudhu itu tempatnya gede, besar. Ya, tempatnya besar, kita wudhu di atasnya. Itu air kan yang bekas wudhu kita, itu kan sebetulnya air mustakmal. Tapi karena posisinya airnya banyak, lebih dari 2 bulan, biarpun bekas wudhu kita, itu tetap posisinya statusnya air tohir mutahhir, tetap bisa dipakai berwudu karena memang airnya lebih dari 2 bulan. Kecuali kalau dari ember itu kan airnya kurang dari 2 bulan. Ketika tangan kita masuk terus itu jadi statusnya air mustakmal, itu tidak bisa dipakai bersuci. Paham ya? Kadang di rumah-rumah itu kadang ada yang seperti itu. Jadi mau BAB nih, kita BAB, terus mau bersuci BAB-nya itu pakai air, pakai ember. Yang harus kita hati-hati, saya mengingatkan aja dia, mengingatkan itu air 1 ember, itu kan kita pakai untuk apa? Kita pakai untuk apa? Untuk bersuci. Kalau kita udah BAB apa udah kencing lah, udah kencing apa udah BAB, air 1 ember kita pakai untuk mensucikan bekas kencing kita. Ya. Nah itu kita tanpa sadar, kalau kita kencingnya posisinya di atas ember, maaf. Biasanya kita kalau kencing di WC apa di luar WC? Ada yang di WC, ada yang di atas WC, ada yang di luar WC. Kalau yang posisi di atas WC, kalau BAB kan kita di atas WC nih, betul nggak? Sebelum BAB itu biasanya kita kencing dulu. Lah kita pas mau BAB terus kencing, posisi di bawah kita ada air 1 ember kurang dari 2 bulan. Lah kita kencing, ada cipratan air yang masuk ke ember tersebut. Ada cipratan aja, ada cipratan air kencingnya. Kan kencing kita mah banter, Pak. Kalau kita kencing itu jadi muncratnya itu tarik. Ya, muncratnya tarik. Itu biasanya muncratannya. Kalau bahasa kita apa? Muncratan. Percikan. Apa kayaknya? Jadi bukan muncratannya, percikannya sampai ke ember yang ada airnya itu. Yang tadinya suci terus ke percikan air kencing kita jadi suci kan? Ya jadinya air mutanajis. Terus kita pakai bersuci ya nggak sah. Nggak bisa mensucikan karena statusnya sudah menjadi air mutanajis gara-gara kecipratan atau kepercikan air kencing kita. Itu banyak posisi-posisi seperti itu. Kadang di masjid-masjid umum itu ada kan tempat kencing, terus di bawahnya ada ember. Kita kencing terus kebersihnya itu pakai air yang di situ, itu nggak bisa.
Emang itu bisa bukan menjamin, bisa dipastikan air kencingnya masuk ke ember? Boleh dibuktikan. Boleh dibuktikan Bapak di atas WC, terus Bapak kencing, kalau perlu Bapak bukan direkam. Apa itu namanya, dilihat dari bawah, itu percikan air kencing kita nyampe ke ember semua. Itu kebanyakan pasti nyampe karena kencing kita itu banter, tarik, percikannya pasti tarik, kita tidak sadar. Ya, percikannya nyampe ke ember, status air embernya jadi cair mutanajis, jadi air mutanajis. Gak bisa dipakai bersuci. Satu, itu kadang itu cuma ketelitian aja, ya. Ketelitian kita harus ditambah waspadanya kita. Yang kedua, kalau kita kencing biasanya dicopot semua, apa cuma dicopot tuang terus diporosotin? Hah? Apa? Lihat sikon. Ya, ini mau lihat sikon nggak lihat sikon? Kita kalau kencing, ya, kalau kencing terus pakaiannya nggak dicopot semua, artinya bukan dicopot semua terus disimpan di atas, atau misalkan kita kencingnya celananya masih nempel, cuma dibuka doang, itu kalau kita kencing terus nyiprat nggak sama pakaian kita? Nyiprat nggak? Celana panjang pasti nyiprat. Sekarang celana panjang bisa diganti pakai sarung kalau kita sholat, ya. Misalkan celana panjangnya jadi najis, ada sarung, kita pakai sarung. Tapi itu celana dalamnya ganti kan? Itu biasanya yang kecipratan, yang membersihkan air kencing kita, celana dalamnya dulu apa langsung celana lepisnya dulu? Pasti celana dalamnya dulu. Makanya untuk waspada, untuk menjaga kesucian kita, kalau kencing itu ya dicopot semua aja. Dicopot semua supaya nggak ada pakaian kita yang kena najis. Itu ada disunatkan ketika kita habis kencing, itu ada sunat istibro. Apa itu sunat istibro? Sunat istibro itu supaya air kencing kita itu keluar semua habis. Jadi jangan sampai ada sedikit yang masih ngelak, sedikit yang masih keluar. Itu karena kita gak istibro. Istibro itu seperti apa sih? Untuk laki-laki dan perempuan beda istibronya, ya. Untuk perempuan bisa diperhatikan. Kalau untuk perempuan, kalau untuk laki-laki bukan jorok, bukan hormon. Kita habiskan kencing. Habis kencing itu disunatkan, istibro namanya, disunatkan kemaluan kita, barang kita urut, Pak. Ini bukan jorok, bukan porno. Tapi kalau nggak dilaksanakan, nggak apa-apa. Cuma untuk menjaga supaya nggak keluar air kencing lagi. Biasanya kita, apalagi yang kencingnya berdiri, apalagi yang kencingnya berdiri, itu udah dipastikan 99% pasti ada air tetesan sisa kencingnya. Makanya jongkok juga Kanjeng Nabi mengajarkan, kalau kita jongkok kencing itu, kalau Kanjeng Nabi mengajarkan itu kan, jadi ininya jengkel, diangkat. Jadi nggak gini. Kalau Kanjeng Nabi mengajarkannya nggak seperti ini. Kalau kencing gimana? Jongkok biasa. Kalau Nabi itu ngajarinnya gini jongkoknya. Jadi diangkat sebelah ini supaya bersih keluar semua air kencingnya, dan itu bisa menimbulkan kesehatan. Banyak yang punya penyakit apa itu namanya? Prostat, terus ada yang kencing batu. Itu karena memang nggak bersih semua, ya. Jadi air kencingnya nggak keluar semua. Yang diajarkan Nabi itu ya di samping memang sunat, karena disebutkan sunat karena memang mengandung unsur kesehatan. Disunatkan ini begini, tapi itu kegayaan. Jadi disunatkan agak jengkel sedikit, diangkat yang satunya, itu supaya bersih semua. Nah, yang tadi dilanjutkan, istibro itu, Pak, ibu-ibu lain jorok ini punya, bukan porno, bukan tidak jorok, bukan, ini harus dijelaskan karena ini hukum. Kalau berbicara tentang hukum, maaf, sedetail apapun memang harus dijelaskan. Sunat istibro ketika kita kencing untuk laki-laki itu sedikit diurut.
sedikit tong lilati kaki mukul lari. Kalau ngaji sama anak-anak yang udah berjenggot itu seperti itu susahnya. Jadi penjelasannya banyak. Kemana-mana. Jadi disunatkan, disunatkan istibro itu untuk laki-laki diurut sedikit. Tapi jangan lama-lama. Untuk mengeluarkan air kan, itu cukup untuk laki-laki. Kalau perempuan bukan diurut. Ya, maaf ini kalau yang mendengar suara ini, maaf sekali lagi saya klarifikasi, ini bukan porno, ini bukan jorok, tapi tentang hukum. Kalau perempuan sunatnya istibro itu bukan diurut. Bingung nggak kenal namanya diurut? Jadi kalau perempuan itu cukup berdehem aja, kata berdehem itu no. Nah, itu perempuan. Bisa dicoba sekarang. Kalau perempuan sunatnya berdehem, kalau udah kencing itu supaya keluar semua. Kalau laki-laki urut tak sedikit, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, buang aja. Wanita yang enggak. Jadi cukup sesininya aja supaya air kecilnya bersih. Paham ya? Itu yang disunatkan, istibro namanya. Dalam kencing itu istibro. Ya. Terus dalam BAB, dalam BAB saya bahas sedikit. Dalam BAB, ketika kita habis BAB itu kalau OB, kita OB ini seperti apa? Cuma diusap ini? Apa gimana? Ayo, Pak RT prakteknya apa ya? Itu yang benar. Dimasukin sedikit aja. Jadi kalau kita BAB, ini dubur kita, lubang yang belakang kita keluar BAB itu. Jadi kalau OB itu bukan cuma di gini doang. Kalau kita mau praktek, ini misalkan lubangnya bukan gini. Kalau cuma gini, ini kotoran BAB-nya nggak bersih semua. Kalau cuma gini, jadi ada tata caranya supaya bersih, semua bersih. Ya, itu yang dibersihkan, yang kelihatan ketika orang berjongkok itu kelihatan harus bersih. Ya, jadi kan ada lubang sedikit dan di dalam itu harus bersih. Bisanya bersih bukan cuma di gini doang. Kalau cuma diusap ini nggak bisa suci, Pak. Bisanya suci harus ada yang masuk sedikit. Ya, bisanya masuk ya dimasukin. Bisanya masuk masukin, tapi jangan terlalu dalam. Misalkan susah pakai sabun. Sabun, masukin sedikit, dikorek-korek ke dalam. Bukan jorok ini, Pak, bukan. Ini supaya paham, supaya dalam bersucinya benar-benar suci. Kalau cuma gini doang, suci nggak kira-kira? Nggak bakalan suci, Pak. Kalau kita BAB kok, cewoknya cuma gini doang, nggak bakalan suci tuh kok kotornya, nggak bakalan suci semua. Jadi masih ada yang di dalam, makanya harus dimasukkan sedikit, dikorek-korek. Kalau misalkan seret cenah nyeri, pakai sabun, sabun, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Gak usah masuk semua, gak usah. Ini aja kira-kira memang bisa bersih gitu aja, sedikit untuk membersihkan ketika kita paham? Pak. Ini memang harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan nggak paham. Taunya kita gini aja. Kayak yang wudhu, kita wudhu, misalkan wudhunya gini aja. Misalkan ada air di keran, kita wudhunya gini, misalkan praktek. Kita wudhu rata nggak nih, Pak? Sedangkan dalam wudhu disyaratkan rata semua. Batas-batasan wudhu wajah itu harus kena air. Kalau kita wudhunya gini doang, rata nggak? Kalau nggak rata, wudhunya sah nggak? Enggak. Nggak kayak obeh cuma gini doang. Di toilet. Ayah dia ngumbah kaki itu kayak main bola. Wudhu pas ngumbah kaki ini, pas membasuh kaki kayak main bola. Contoh ini keran. Ini keran. Airnya ngucap. Kita ngumbah kaki. Ngumbah kakinya gini.
mah bukan ngumbah kaki, itu mah najongan cai. Lalu najongan cai mah ya, bisa dipastikan 99% itu air gak rata di kaki semua. Kalau cuma gini-ginian. Jadi angkat kakinya, ini air, angkat kakinya, basuh semuanya. Sela-selanya ini harus kena air. Sampai mana? Sampai ini, apa ini namanya? Mata kaki, kalau bahasa Sundanya mumuncangan. Kalau bahasa Jawa? Kemiri. Alhamdulillah, bahasanya ada Sunda, ada Jawa, ada semua. Jadi ini harus kumbah, harus kena air sampai mata kakinya lewat mata kaki, jangan sampai mata kakinya doang, lewat mata kakinya sedikit, lewat sedikit dalam membasuh kaki. Itu kalau nggak gitu nggak bakalan rata, Pak. Ini kan ada lepit-lepitan ini, ada lepitan kaki. Ini kalau nggak kena air nggak sah. Soalnya harus semua merata kena air. Paham ya Pak ya? Obeng terus beres, obeng terus paham belum obeng? Ya paham obeng? Cewek obeng. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustadz, ini pengalaman yang saya alami di lingkungan BKR. Nah, kita sering ragu bila mana mau wudhu dengan air hasil ini dari sumur, dari sanyo Pak Ustaz. Jadi air sanyo ini waktu kita kocorin dalam waktu beberapa menit tidak begitu bau, ada baunya tapi tidak begitu bau, bening. Kemudian setelah kita diamkan atau diandep ya sekitar 3 jam, itu biasanya berubah. Jadi baunya ada bau kayak kepiting busuk itu, Ustaz. Nah ini apakah masih bisa dipakai untuk wudhu atau tidak? Nah, ini pengalaman. Jadi kita kalau sengaja hanya untuk wudhu juga setiap ini harus mencorin air, kadang-kadang jadi masalah ya. Jadi masalah sama keluarga. Istri bilang boros listrik, bocor dan mulai cair. Nah, ini pengalaman. Dan ini tidak hanya saya saja yang mengalami, mungkin bapak-bapak yang lain juga mengalami seperti itu. Atur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi airnya berubah ya. Berubah apa tadi Pak? Berubah baunya. Tadi kan udah dijelaskan. Jadi berubahnya itu ada unsur kesengajaan atau ada unsur enggak ada unsur kesengajaan, memang sendirinya berubah, gitu ya. Kalau memang sendirinya berubah itu nggak masalah. Dan kalau misalkan itu faktor itu biasanya faktor apa Pak? Faktor alam, nggak masalah. Faktor alam itu nggak masalah. Kalau faktor alam, faktor apa lagi? Selain faktor alam, biasanya air itu berubah. Cuma gini, jadi kan kalau misalkan itu airnya memang berubahnya dan itu airnya termasuk air yang banyak dan berubah, itu nggak masalah karena airnya banyak, lebih dari 2 bulan. Ya, kalau lebih dari 2 bulan itu nggak masalah. Ya, lebih dari 2 bulan nggak masalah. Terus kalau berubahnya memang tidak disengaja oleh kita seperti itu nggak masalah. Air karena memang perubahan itu karena tadi itu dicontohkan kan, salah satu contohnya air terus kejatuhan semacam daun apa semacam pepohonan terus sampai berubah airnya, itu gak masalah kalau kita memang mau dipakai wudhu. Jadi insya Allah gak masalah Pak. Mungkin ini masih ada berhubungan dengan wudhu ya, dengan airnya. Ini kan kebetulan kita buat berwudhu itu katakanlah di satu rumah itu hanya di kamar mandi. Itu hukumnya seperti apa ya Ustaz? Jadi berwudhu di kamar mandi. Berwudhu di kamar mandi itu hukumnya, yang ditanyakan hukumnya sah apa gimana? Ya mungkin boleh atau tidak karena oh,
WC misalnya, yang di kamar mandi itu ada tempat berak, ada tempat kecil, itu kata para ulama wudhunya di tempat seperti itu makruh. Jadi cuma sebatas makruh. Kalau makruh itu malah yu'aqabu ala fa'ilihi wala yusabu ala mala yu'aqabu ala tarkihi wala yusabu ala fa'ilihi. Jadi makruh itu yang melaksanakan sesuatu yang makruh itu kalau kita kerjakan enggak disiksa. Kita mengerjakan sesuatu yang makruh itu enggak disiksa, kita enggak berdosa. Cuma kita enggak mendapatkan pahala. Kalau cuma sebatas makruhnya doang. Cuma kalau misalkan kita konteksnya sah dan enggak sahnya, wudu yang dijamban itu tetap wudunya sah. Asal memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya kayak gitu, wudu di dalam air, di dalam di dalam bukan bak, tadi itu di apa? Ya dalam kamar mandi yang di dalamnya ada WC, tapi kita wudunya air yang mengalir dari keran misalkan, nggak masalah. Wudunya tetap sah, cuma makruh doang. Jadi hukumnya cuma sebatas makruh. Yang mana makruh itu sesuatu yang kita kerjakan. Apabila kita kerjakan, kita nggak mendapatkan siksa. Artinya kita nggak berdosa. Cuma kalau kita meninggalkan, kita dapat pahala. Ya kalau bisa wudunya di luar tempat yang nggak ada tempat BAB-nya. Kalau bisa. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak masalah. Jangan terlalu istilahnya kita jangan terlalu mendramatisir hukum. Kadang ya tadi. Kita itu kebanyakan mendramatisir hukum. Yang mudah bisa jadi sulit, yang sulit bisa jadi mudah. Kalau bahasa kita itu Islam itu mudah. Ya. Mengapa mudah? Jelas referensinya. Kata Allah, ittaqullah mastata'tum. Kata Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, dengan kemampuan kita. Dengan kemampuan kita. Jadi Allah itu gak menuntut di luar kemampuan kita. Kalau kita mampunya memang seperti itu, ya laksanakan aja seperti itu. Asal sesuai dengan koridor apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita wudu di rumah, ya kalau di rumah kan kita memang satu-satunya di situ. Ya udah di situ apa aja nggak masalah. Kalau kita memang mau misalkan, kita mau di tempat yang lain supaya nggak makruh, ya monggo, rapopo, nggak masalah. Ya. Artinya jangan terlalu didramatisir. Kalau memang misalkan kita bisa wudu di situ, ya udah wudu nggak masalah. Uang cuma hukumnya makruh, nggak pengaruh wudunya terus jadi nggak sah itu nggak. Tetap wudunya sah. Paham ya? Ini pengalaman ya. Saya pernah duduk satu tempat yang sebetulnya tidak ada, tapi airnya itu asin dan agak panas. Memang tempat itu sebetulnya nggak terlalu jauh dari laut, beberapa kilometer lagi. Nah, yang saya tanyakan itu, seperti itu masih tetap sah atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kondisi airnya agak asin, terus panas. Ini disebutkan di sini tahir mutahhir makruhun. Apa istiqmaluhu bil badan dalam Saudi. Kalau bahasa Jawa pengen paham. Wasani mutahhir kakabin itu tahir, air yang suci, mutahhir dan mensucikan. Tapi makruhun, makruh apa istiqmaluhu menggunakannya. Jadi hukumnya makruh menggunakan air tersebut. Mana? Bil badan, di dalam badan. La bi Saudi, enggak di dalam pakaian. Kalau untuk mencuci pakaian enggak masalah. Ya. Cuma kalau dipakai ke badan, dipakai wudu, dipakai adus, itu makruh. Cuma sebatas makruh. Mana? Wa huwa al-ma'ul musammas. Air musammas. Air musammas itu air yang memang panasnya karena matahari. Ya. Ma'ul musammas, air yang memang panasnya karena matahari. Air mustahinu bitaksiri syamsi, yang panas karena atar atau sebab akibat tersinar oleh matahari sehingga airnya menjadi panas. Itu makruh ketika dipakai di badan. Tapi kalau untuk mencuci pakaian tidak makruh. Dipakai mencuci pakaian, dipakai mencuci sarung, dipakai mencuci mobil, mencuci motor nggak makruh. Makruh cuma ketika dipakai badan. Dipakai wudu, dipakai mandi, itu cuma hukumnya makruh, nggak apa-apa.
musamas. Air musamas itu air yang panasnya memang karena akibat air dan air panasnya dari matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz, tadi kan kita semua sudah tahu ya, dua ulah kan. Sebenarnya definisi satu ulah itu berapa? Kalau dihitung volumenya atau kalau dihitung batasan besarnya satu ember itu ember yang seberapa? Terus yang kedua, ketika kondisi normal, artinya kita tidak kekurangan air, apakah air wudhu kita itu harus lebih dari 2 ulah atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi 2 ulah itu kalau dihitung volume berapa Pak? Kalau diibaratkan ember itu ukuran ember yang seberapa? Terus kalau yang kedua, kalau tadi kan dibahas kondisi yang tidak normal ya darurat, kita 1 aqua boleh. Cuma kalau kondisi tidak darurat, kondisi normal, kondisi air melimpah, apakah air wudhu kita itu harus di atas 2 ulah atau tidak gitu Pak? Ukuran air 2 ulah. Jadi kalau memang ukuran misalkan tempatnya ada yang persegi gitu kan ya, ada yang persegi, terus ada yang ukuran bentuknya itu ada yang bulat. Ini kalau bahasa di kitab ini, di kitab yang kuning ini, kitab Bajuri ini bahasanya ini pakai Baghdad. Jadi Baghdad itu ukuran Baghdad. Jadi supaya lebih jelas ini kami buka di sini aja. Oh iya. Kalau kondisi normal, apakah kita ketika berwudu diharuskan airnya lebih dari 2 ulah? Enggak. Jadi gini, mau normal nggak normal, kalau wudu itu nggak melihat air 2 ulah atau kurang dari 2 ulah. Artinya, biarpun menggunakan air mau 2 ulah, kurang dari 2 ulah, itu normal nggak normal sama aja. Itu cuma unsur untuk kesahan wudu itu tersebut. Cuma kan ada kondisi kenapa misalkan ada air 2 ulah, ada air kurang dari 2 ulah. Karena air 2 ulah itu ketika misalkan kena najis, kalau memang airnya lebih dari 2 ulah dan tidak berubah nggak masalah. Karena ada pun misalkan berubah, lihat dulu berubahnya seperti apa. Itu kalau posisi air 2 ulah. Terus air mustakmal, air yang bekas wudu tadi, itu kalau kita kumpulkan terus ada kumpul lebih dari 2 ulah, itu biarpun mustakmal masih tetap bisa dipakai berwudu, bersuci. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Ini saya cari pertanyaan yang pertama dulu, belum ketemu. Untuk ukurannya, soalnya kalau di sini dalam kitab ini cuma hitungan Baghdadnya, hitungan ukuran ini. Ini sebentar. Memang harus dipertanyakan, harus ditanyakan kalau memang nggak paham. Jadi kita nanti misalkan buat apa nih? Buat tempat penampungan air itu jadi sesuai dengan ukuran mana yang 2 ulah, mana yang kurang dari 2 ulah. Sebentar ya Pak ya. Saya dulu nih supaya pas pertanyaannya. Apa yang mau yang lain dulu? Siapa yang mau bertanya lagi yang lain? Hah? Cukup? Pertanyaannya ini Pak Ustaz. Iya. Kita sebutkan ulah. Jenis ulah ini adalah wadah air yang bentuknya seperti apa, dan kalau kita prediksi itu ini besarnya seperti apa. Nah, kalau bicara sebutan ulah itu adalah Apa? namanya jembangan. Nah, jembangan atau pengalor itu wadah air yang dibuat dari keramik tanah. Nah, itu diameternya sekitar setengah meter, tingginya sekitar 60 cm sampai 70 cm. Jadi kalau saya prediksi itu satu jembangan itu ada 200 gram. Satu jembangan 200
Kula itu pun bahasa kula pun sebetulnya lebih identik bahasa Sunda itu sebetulnya. Jadi kula itu ya tempat, Pak. Jadi tempat yang memang bahasa di Sunda itu dua kula itu ukuran dua kula itu tempat yang memang ukurannya sesuai dengan apa yang dikategorikan air dari air yang banyak. Air yang banyak kan ada maul qalil, ada maul kasir. Air yang sedikit dan air yang banyak. Itu sebetulnya kula itu cuma bahasa tempat. Tempat yang memang sesuai dengan ukuran air yang disebutkan sedikit dan disebutkan air yang banyak. Jadi ini keterangannya seperti ini. Jadi yang dinamakan air ya, air yang sedikit yang 2 kula, air yang lebih dari 2 kula yaitu 500 hati. Khomsi mi'atikatin di Baghdadin. Jadi 500 hati bahasa Baghdad, ukuran Baghdad itu. Kalau ukuran kita ya mungkin 1 hasta setengah. 1 hasta itu seperti ini. Ini 1 hasta nih. Kalau misalkan segini tambah setengah. 1 hasta setengah. Jadi kalau misalkan wadahnya yang persegi 4 ya, yang persegi 4 itu sekitar 75 cm ya. Ukuran tempatnya itu 75 cm. Jadi ininya apa? Ukurannya kan ada yang bulat, terus ada yang persegi 4 ya. Ada yang bulat, ada yang persegi 4. Bentuk tempatnya itu loh. Bentuk tempatnya itu misalkan yang persegi 4 itu berarti lebarnya berapa tadi? 75 cm dan ininya pun 75 cm. Kalau misalkan orang dulu itu pakai hasta, jadi 1 hasta setengah 1 hasta. Ini 1 hasta nih dari sini ke sini. Misalkan ditambah ada nggak 75 cm? Hah? Ada. Nah, itu jadi ukurannya. Ukuran air 2 kula itu kalau secara diameter ya, kalau secara diameter di kita, kalau bahasa bagiannya itu khomsimi'ati ridlin. Jadi 500 katil. 500 katil itu kalau ukuran diameter kita 75 cm. Jadi tingginya 75 cm, terus lebarnya 75 cm. Paham ya Pak ya? Cukup? Ada berwudu. Oh iya, ada berwudu ya. Terus ada berwudu itu seperti apa dan ada nggak hubungannya dengan sahur kita saya dalam berwudu Ustaz? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir ya, kami langsung tutup aja pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir pada malam hari ini, dalam berwudu itu adakah adab-adaban kita berwudu atau tata apa ya kalau bahasa kita tata krama berwudu ya, kayak kita sholat kan adab-adabannya, kita sholat pakai pakaian yang rapi gitu kan, rapi, bagus, baik, terus putih, itu kan adab-adaban ya, adab-adaban. Tapi nggak ada faktor untuk sah dan tidaknya sah sholat. Kalau sah sholat nggak sah sholat itu hubungannya satrul aurat. Ketika memang pakaian itu menutupi aurat ya sah-sah saja, asal pakaiannya suci terus menutup aurat. Nah ini wudu adab-adabannya ada. Jadi adab-adabannya baiknya ketika kita berwudu menghadap ke kiblat ya. Ketika kita berwudu menghadap ke kiblat, terus disunatkan ketika kita berwudu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita berwudu, terus membersihkan telapak tangan, terus ke mulut itu madmadah itu berkumur, itu adab-adaban juga, adab-adaban atau sunat-sunat yang dikerjakan dalam kita berwudu. Berkumur, terus memasukkan air dalam hidung, itu termasuk adab-adaban wudu. Ya, itu mungkin supaya lebih jelas nanti insyaallah diperjelaskan. Itu adab-adaban dalam berwudu seperti itu. Ya, termasuk dalam penggunaan air, itu termasuk penggunaan air itu adab-adaban wudu.
Jadi adab-adaban wudhu itu penggunaan air jangan terlalu banyak, jangan terlalu boros, termasuk adab-adaban wudhu juga. Udah cukup ya? Masih kurang? Udah cukup? Ya kalau udah cukup, ya karena barusan ada bisik-bisik, katanya udah terlalu malam, takutnya besok ada yang kerja, dan kami minta maaf apabila pengajian pada malam hari ini mungkin ada yang puas, ada yang kurang puas dengan jawaban-jawaban kami atau dengan apa yang kami utarakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami minta maaf, itu murni kebodohan kami, murni kesalahan kami. Semoga kesalahannya, kebodohannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin ada yang benernya, dan insya Allah yang benernya itu murni sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumbernya dari agama, dan mudah-mudahan yang baiknya, yang benernya mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kami tutup, ada doa apa? Boleh dihafalkan doanya. Ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari pembahasan yang terakhir ditutup. Ada doa kata Nabi, man qala jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ketika seseorang mengucapkan jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, kata Nabi, orang tersebut Atta aba sab'ina katiban al-fasobah. Maka orang tersebut menyibukkan malaikat sibuk mencatat amal kebaikan orang tersebut. Saking sibuknya, karena saking banyaknya pahala orang yang mengucapkan doa tersebut, malaikat memerlukan waktu 1000 hari al-fasobah. 1000 hari itu, kalau 1000 hari kalau ditahunkan berapa tahun? 3 tahun ya. 3 tahun lebih sedikit. 3 tahun lebih sedikit. Malaikat memerlukan waktu hampir 3 tahun atau 1000 hari untuk menyatat kebaikan orang yang mengucapkan jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Itu nanti bisa ditulis ya, dibaca minimal ya, kita baca 1 hari 1 kali aja. Kalau lebih baik ya setiap ba'da sholat kita baca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Kalau yang suka wiridan terakhir itu suka dibaca ya. Ada mau wiridan itu sebelum membaca subhanallah 33 kali itu ada jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Itu menyibukkan malaikat ya, menyibukkan malaikat untuk mencatat amal kita, memerlukan waktu 1000 hari. Itu kalau tahun itu berarti 3 tahun lebih. Itu sedikit doa dari kami yang mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diamalkan oleh kita semua, dan mudah-mudahan ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini khususnya mendapatkan ridho, inayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya mudah-mudahan pengajian kita di sini, pengajian di Mushola Rawdatul Jannah, mudah-mudahan maslahatnya, kemanfaatannya, percikan cahayanya, percikan keberkahannya, mudah-mudahan bisa menyeluruh seluruh daerah yang ada di sini, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka bersama-sama kita berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.